Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kita sudah bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, yang dengannya kitab Tauhid ini dimulai. Maka ketika kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai. Pada dimensi Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, maka maksudnya adalah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan dengan memohon rahmahnya di dunia dan di akhirat, aku mulai penulisan kitab ini. Pada dimensi kami sebagai pembaca dan pemberi penjelasan, maka saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, artinya saya memulai penjelasan kitab ini dengan menyebut nama Allah dan bertabarruk memohon barakah dari namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita semua sebagaimana Allah kumpulkan di dunia dalam kesalihan. Semoga Allah kumpulkan kita di akhirat di surganya dan sama-sama menempati surga tertinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan ziyadah kenikmatan mega bonus, yaitu an-nazar ila wajhillahil karim tabaraka wa ta'ala, mampu melihat wajah Allah azza wa jal yang amat indah. Mari kita melaju pada pembahasan tentang qawlihi alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Qawluhu alhamdulillah ma'nahu as-sana'u bil kalami ala al-jamil al-ikhtiyari ala wajhi ta'zim. Apa sih makna kata kita, ucapan kita alhamdulillah? Alhamdulillah, kita sering mendengar maknanya segala pujian milik Allah. Ini terjemahan tidak salah. Secara lebih detail, alhamdulillah adalah as-sana'u bil kalam, pujian dengan ucapan. Pujian dengan ucapan. Nah, tentunya pujian dengan ucapan ini akan berbeda dengan syukur. Ya, dengan syukur. Karena syukur itu bisa dengan 3 hal sekaligus. Yang pertama dengan lisan. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kebaikan-kebaikannya. Begitu pula kita bersyukur, berterima kasih kepada sesama makhluk, sesama manusia atas kebaikan-kebaikannya. Itu dengan lisan. Maka di sini antara syukur dan hamdun bertemu pada lisan. Dua-duanya bisa diungkapkan dengan lisan. Pujian yang disebut dengan alhamdu maupun syukur dengan ucapan, dua-duanya bertemu. Tetapi alhamdu hanya dengan lisan. Adapun syukur bisa dengan lisan, juga dengan qalbu. Qalbu bersyukur. Jadi bukan qalbu memuji. Yang memuji lisan. Bersyukur dengan lisan dan juga dengan qalbu. Bersyukur. Begitu pula dengan anggota badan. Tidak ada pujian dengan anggota badan. Yang ada adalah bersyukur, membuktikan kesyukuran kita dengan anggota badan, yaitu
dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari hal ini antara alhamdu dan asyukur, di sini ada sisi kesamaan dan ada sisi perbedaan. Kalau dari sisi domainnya, alhamdu itu khusus pada lisan. Ya. Adapun syukur itu lebih umum, bukan hanya lisan. Bisa dengan qalbu dan anggota badan. Syukur itu terkait dengan ni'mah. Sedangkan alhamdu itu tidak terkait dengan ni'mah. Maka dari itu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, bagaimana kabarmu wahai Rasulullah? Kaifa haluka ya Rasulullah? Dan beliau dalam keadaan yang tidak sedang baik-baik saja. Beliau katakan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah. Aku memujinya dalam semua keadaan. Baik dalam keadaan senang maupun aku dalam keadaan tidak nyaman. Aku tetap memuji Allah. Pujian ini gak ada kaitannya dengan nikmat. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberi kita kenikmatan atau sedang memberi kita ujian, tetap Allah maha terpuji. Tapi kalau syukur terkait dengan nikmat, Allah berikan nikmat, kita syukuri dengan lisan, dengan qalbu, dengan anggota badan. Syukur dengan lisan tentu dengan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, dengan qalbu, yaitu dengan meyakini serta mengakui bahwasanya semua nikmat yang kita terima sesungguhnya datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan atas prestasi kita, bukan hebatnya kita, bukan karena dukungan para pendukung kita, bukan. Yakin di dalam hati, kita akui bahwa itu semua adalah dari Allah Azza wa Jal, bukan hebatnya kita. Yang ketiga, dengan anggota badan. Kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jal dengan anggota badan, artinya kita manfaatkan semua nikmat Allah itu dengan cara menjadikannya sebagai alat untuk menaati Allah. Kita punya mata, nikmat Allah Azza wa Jal. Kita pakai mata ini untuk mentelangi mushaf Al-Quranul Karim, untuk membaca Al-Quranul Karim. Lisan kita begitu lancar berbicara. Jangan lancar bicara dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tapi tidak lancar membaca Al-Quran. Tangan, kaki kita, telinga kita, semua anggota badan kita dipakai untuk taat kepada Allah Azza wa Jal dengan memanfaatkan nikmat tersebut dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Itu namanya syukur dengan anggota badan. Baik, itulah alhamdulillah. Lebih luas lagi apabila kita bahas alhamdulillah, ini bukan dari kitab ini, ya, tetapi mengingat saya dalam kapasitas membacakan syarah para ulama Fathul Majid, di sini syarah kitab Fathul Majid, maka saya tidak bermaksud untuk memperluas pembahasan ini, dan itu tempatnya adalah dalam tafsir Al-Fatihah. Baik, selanjutnya terkait dengan salawat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallama.
Kita sering mendengar ini istilahnya adalah sholawat. Kata sholawat itu sebenarnya bentuk jamak dari kata sholatun. Ya. Allah sholat atas Nabi Muhammad. Yang sering kita dengar, kita sholat untuk Allah. Tapi kita sholat untuk Nabi Muhammad ini apa maksudnya? Kita dengarkan. Asahhu ma qila fi ma'na salatillahi ala abdih. Makna yang paling sahih yang sering disebutkan oleh para ulama tentang sholatnya Allah atas hambanya adalah ma dzakarahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an Abil Aliyah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mendapatkan penjelasan dari Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, qal salatullahi ala abdihi thana'uhu alaihi indal malaikah. Kalau Allah bersolawat atas hambanya, itu artinya Allah memuji dia di tengah-tengah atau di hadapan para malaikatnya. Allah kalau ridho kepada seseorang, Allah sampaikan kepada Jibril alaihissalam bahwa Allah menyukainya, Allah meridhoinya. Maka Jibril alaihissalam menyebarkan hal itu kepada para malaikat di setiap lapisan langit. Maka berikutnya ahlul ard, penduduk bumi pun akan menyukai dan ridho kepada orang tersebut. Maka dari itu, supaya kita disukai dan dicintai orang, sesungguhnya kita harus mendapatkan dulu ridho dan kecintaan Allah kepada kita. Itu makna sholawat Allah kepada hambanya. Seperti yang sering kita dengar, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pada bersolawat atas Nabi. Allah bersolawat atas Nabinya berarti Allah sampaikan kepada Jibril alaihissalam bahwa Allah mencintai, menyukai, meridhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan keridhaan tersebut diumumkan kepada semua malaikat di setiap lapisan langit dan ke seantero hati manusia di bumi. Wa qarrarahu Ibnul Qayyim rahimahullah wa nasarahu fi kitabai Jala'il Afham wa Bada'i'il Fawaid. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyetujui makna ini, makna yang disebutkan oleh Abul Aliyah, dan beliau mengulang pernyataan tersebut di dalam kitabnya Jala'ul Afham dan Bada'i'ul Fawaid. Qultu, sahib Fathul Majid di sini mengatakan, wa qad yuradu biha du'a kama fil musnadi an aliyin marfu'an. Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah, kalau malaikat bersolawat atas Nabi, itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah doa. Para malaikat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat adalah makhluk Allah. Begitu pula kita. Kita ketika bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kita memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mencintainya, meridhoinya, memberikan kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam hadis yang marfu', Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-malaikah, para malaikat itu tusalli ala ahadikum, mendoakan, bersolawat atas seseorang di antara kalian. Artinya malaikat mendoakannya madama fi musallah, selama dia masih berada di tempat sholatnya. Apa doanya malaikat? Jadi kita setelah sholat tuh, setelah salam, jangan langsung pergi. Jangan dibiasakan begitu. Karena apa? Ada malaikat yang terus mendoakan kita yang masih tetap duduk setelah usai sholat. Setelah salam dari sholat. Jangan langsung pergi. Coba kita berzikir, istighfar. Astaghfirullah, 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 dan seterusnya. Didoakan oleh para malaikat, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Ya. Sekarang wa ala alihi. Apa wa ala alihi? Yang dimaksud dengan alihi adalah atba'ihi ala dinih. Para pengikut agamanya. Termasuk kita. Kita ini tidak kenal wajah Nabi SAW kayak apa. Tidak pernah makan bersama Nabi SAW. Ya. Tapi selalu mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, dan cipratan dari doa ini. Karena apa? Ada wa ala alihi. Alihi itu kalau secara makna letterleknya adalah keluarga besar beliau. Siapa keluarga besar beliau? Termasuk diantaranya adalah para pengikutnya di dalam syariah Islami. Nassa alaihi al-imamu Ahmadu huna wa alaihi aktsarul ashab. Al-Imam Ahmad dan para sahabatnya, mereka para ulama, seperti ini pemahamannya. Wa ala hadza fayashmalu as-sahabata wa ghairahum minal mu'minin. Maka ketika kita bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sesungguhnya kita ini mendoakan Nabi juga mendoakan diri kita. Allahu Akbar. Demikian penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.